Para hadirin hadirat, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pada malam ini, detik ini, kita di tengah-tengah perjalanan mujahadah kubra. Mujahadah adalah yang bersungguh-sungguh berjuang yang sungguh-sungguh, karena kita supaya kita diperjalankan oleh Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan kepada sesama kita pada bangsa negeri tercinta ini, bahkan pada jami'al alamin pada umumnya. Dalam perjalanan ini, mujahadah ini, kita diberi kendaraan yang maha cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemauan perasaan kita. Bila kita tepat dalam memanfaatkan itu, maka kita sampai pada kehadirat ilahi wa rabbi yang maha tinggi. Namun bila kita lengah, kita terperdaya oleh kemauan kita sendiri, tidak mampu memanfaatkan perasaan kita sendiri untuk perjuangan fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, alangkah rugi kita para hadirin. Dan kita akan mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat itu di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi keadaan kita, kemauan dan perasaan kita inilah yang mengantarkan pada perjalanan jihad untuk umat dan masyarakat. Alhamdulillah, kita diberi kendaraan berupa sholawat wahidiyah dan ajarannya ini sebagai perjalanan untuk perjuangan wafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, terutama kepada para bapak ibu, para personel perjuangan fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai menyampaikan dengan sebutan pejuang-pejuang, menyampaikan dengan sebutan tokoh-tokoh perjuangan fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para personel jamaah perjuangan wahidiyah, jamaah kepelayanan, melayani wahidiyah, melayani pengamal, bahkan sebagai wakil-wakil Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu.
Mari sekarang ini hati kita selalu bermujadah. Mujadah adalah perwujudan kesadaran dan perjuangan fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan wahidiyah, perjalanan kesadaran dan perjuangan fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Satu perjuangan revolusi merubah manusia yang dalam lingkaran penjara manusiawi, penjara kemauan sendiri, perasaan sendiri. Tabiat manusiawi selalu untuk saya yang bersangkutan, ke ladang, ke kantor, ke pasar, ke tempat pendidikan sosial, di mana selalu manusia mencari-carikan untuk saya yang bersangkutan. Itu memang manusiawi. Tapi walaupun manusiawi adalah zulumun kafar, gelap dalam arti bahasa, dalam arti istilah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemauan kita dan perasaan kita sebelum dapat hidayah, sebelum dapat fadl daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, perasaan kita selalu, kemauan kita selalu membawa diri kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tunga bibir para mubaligh kita. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku Allah Ta'ala. Kemudian diberi bumi seisinya. Alam semesta merupakan biaya rangkaian hidup untuk manusia di dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum manusia mengarahkan kemauan untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya, sebelum diarahkan untuk Allah atau lillah, istilah wahidiyah, maka itu selalu zalim pada dirinya sendiri. Ngane ngoyo meletakkan diri bukan pada tempat yang maha tinggi, mengabdi kepada Allah yang maha tinggi, tapi tetap berputar-putar untuk manusia itu sendiri. Istilah orang pondokan gasap, hidup ini hak Allah, untuk Allah, tapi nyatanya digasap untuk saya, ke pasar untuk saya, ke kantor untuk saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak hanya bahayanya tidak lillah menjiwai segala kehidupan untuk yang bersangkutan, bahaya untuk yang bersangkutan. Tidak hanya menzolimi dirinya dicipta oleh Allah di dunia ini saja, tapi makhluk-makhluk yang ada kaitan hidup ini
baik si bumi, udara, matahari, air, tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang, dan semuanya katut kita zalimi para hadirin hadirat. Alangkah pedihnya perasaan makhluk-makhluk itu kita hadapkan dengan Tuhan yang ditunggu. Bertasbih apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itulah karakter makhluk-makhluk Allah, bertasbih untuk Allah yang di langit dan yang ada di bumi. Tapi di sini kita memaksa mereka, alam semesta ini kita paksa untuk berdosa kepada Allah. Kita jadikan rangkaian untuk zalim, untuk mendosai Allah. Abghadhu ilahin ubidabil ardi wal hawa. Berhala yang paling dibentuk, berhala di atas bumi yang paling dibentuk oleh Allah, wal hawa. Kalau hawa nafsu sudah yang paling dibentuk, dimurkai Allah di atas bumi ini, makhluk-makhluk yang bertasbih ini kita paksa untuk rangkaian berdosa, berbuat yang dibentuk oleh Tuhannya yang ditasbih itu para hadirin. Betapa tidak pri kemanusiaan kita para hadirin. Maka betapa hebatnya kenikmatan Allah di akhir zaman ini berupa ajaran praktis, ajaran Islam, yaitu ajaran salawat faidiyah dan ajaran ini. Di saat manusia kesulitan belum menemukan sesuatu cara yang semudah dan mampu melaksanakannya, di saat manusia di akhir zaman yang begitu parah, lemah, sementara lingkungan yang sangat memprihatinkan ini, Allah mengirimkan suatu kenikmatan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat Mbah Yai Qaddasallahu Sirah Baraliyallah. Betapa berupa ajaran lillah dan billah para